Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan seperti biasa, kita pada hari Jumat ini Kita Lox Duels. kita Lox Duels ya. Kita nonton, kita bukan mau nonton, kita mau bahas apa yang episode terjadi di episode keempat Loki season kedua ini. 4. Dan seperti biasa episode 4 ini terlalu bagus ya Bung. Selalu bagus. Kenapa ya MC ya? Selalu bikin ini kayaknya yang paling bagus deh. Iya. Yang paling bagus dibanding, karena mungkin nggak tahu ya konteks bagusnya tuh apakah karena ini memberi kasih cliffhanger lah atau apa ya. Tiap detiknya tuh intens banget gitu. Jadi kayak nggak dikasih napas buat mengira-ngira dan pengen terus aja ngikutin, dan nggak pengen ini episode ini berakhir sebenarnya. Tapi sayangnya harus berakhir dengan cliffhanger yang yang gitulah. bahkan gue juga masih belum bisa menebak kecuali melihat glitch. Kalau kemarin kan kita udah ngedebak, oh ini bakal begini. Dan ternyata some of them itu terbukti kan di sini. Gitu kan. Atau paling tidak sudah mulai menuju ke sana. Udah mulai ada clue-cluenya. Cuman pas di episode ini tuh kayak di cut off aja semua gitu, kayak semua teoriku kayak terpatahkan aja, maksudnya belum terpatahkan tapi langsung di cut off aja gitu, nggak dikasih clue segala macam, nggak dikasih clue, nggak dikasih apa-apa gitu, kecuali beberapa glitch doang gitulah yang bisa kita. Jadi kita harus nebak-nebak sendiri buat teori baru di episode 5 dan episode 6 ini. Bener. Ngarang sendiri, nggak ada clue-nya sama sekali. Itu dia yang jadi. Oke, kita bakal ngebahas lah ya. Ini kita nggak pakai intro. Oh iya, intro dulu. Intro. Kita nggak pakai intro, kita intro dulu lah ya. Intro. Oke, film ini spoiler dulu ya buat kalian. Spoiler ya, otomatis ya. Oke. Sambil kita kulik-kulik, mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sini. Jadi ini OTW untuk ke breakdown. Jadi ini adalah proses gimana kita mencari teori atau mencari apapun yang bisa kita temukan dari episode ini. Ini ya. Mukadimahnya dulu, pembukaan. Mukadimah. Oke, yang pertama kita akhirnya diperlihatkan kondisi yang ada di TVA. Bukan, Citadel at the End of Time. Yap. Oh ya. Ya kan? Dan ternyata ya di situ ya seperti bukan prediksi juga, itu kayak semuanya mungkin fans Marvel udah pada tahu kalau emang Ravonna nih sebagai pairnya si He Who Remains. Dan di sini diperlihatkan gitu kan, setelah sebelumnya itu di episode 1 ya ada rekaman suara mereka. For time always. Nah, kalau yang di rekaman suara itu adalah bagaimana si He Who Remains ini mengajak Ravonna ngajak berpartner. Kalau di sini mereka udah berpartner dan mereka tuh lagi membentuk yang namanya Utopia at the End of Time. Nah ini yang masih yang perlu kayaknya kita cari tahu nih, Utopia at the End of Time ini kayak gimana. Bahkan Ravonna adalah orang paling pentingnya He Who Remains karena dia berjasa besar untuk memimpin pasukannya TVA untuk di Multiversal War. Nah ini pertanyaan Multiversal War ini yang menurut gue masih belum jelas. Ini apa sih Multiversal War? Penjelasan pertama soal Multiversal War itu adalah bagaimana Kang melawan Kang. Ya. Iya kan? Yang diceritain sama si He Who Remains. Ketika mereka waktu masih muda di abad ke-31. Awalnya saling membantu tapi at the end of time mereka ada punya varian yang sifatnya tuh kayak pengen menaklukkan The Conqueror. Makanya di situ terjadilah Multiversal War karena mereka masing-masing mau take over. Itu clue Multiversal War pertama. Ya kan? Yang kedua, ini mungkin belum disebut Multiversal War. Enggak disebutin. Cuman di sini dibikin seakan-akan ini tuh adalah army yang dipimpin sama si Ravonna, memimpin pasukan TVA untuk melawan sesuatu. Means mereka lagi perang. Bisa jadi ini juga adalah Multiversal War juga. Jadi glimpse pertama yang kita dapat adalah Multiversal War adalah perang antara Kang dan Kang, tapi mungkin Kang dan Kang ini punya pasukan. Bisa jadi begitu. Antar dinasti berarti ya. Wah. Iya. Saya agak anti sekarang sama kata-kata dinasti. Iya politik jangan deh. Aduh, dinasti. Itu pertama, itu kedua gitu kan. Berarti ada keterlibatan TVA di situ. Tapi kan enggak. Maksudnya kalau kita lihat lagi dari sejarahnya Multiversal War itu sebelum TVA.
Iya kan? Jadi masih ini juga. Terus gue juga agak percaya dengan satu teori yang bilang kalau yang dibilang multiversal war itu adalah ya kejadian yang ada di Kang Dynasty dan Secret Wars. Bisa dibilang itu adalah mungkin multiversal war yang dimaksud sama si Kang. Final event. Iya. Jadi masih belum jelas sih sebenarnya multiversal war-nya gimana gitu ya. Sebenarnya selain dari apa yang kita bisa perkirakan atau apa yang bisa kita ambil dari komik sebenarnya dan yang bisa ini. Tapi kayaknya yang ada hubungannya sama si TVA ini nggak ada hubungannya sama multiversal war. Karena sudah terbentuk TVA. It means ya cuman war biasa aja, mungkin bukan multiversal war segala macam. Yang ada hubungannya sama ini nih, Utopia at the End of Time. Mungkin adalah pembentukan si Utopia tadi. Mungkin itu ya yang dibilang Utopia adalah lingkaran ini nih. Secret timeline. Mungkin bagaimana mereka nge-shape satu timeline itu yang dibilang sama mereka itu war. Usaha mereka untuk membuat secret timeline adalah Utopia itu. Mungkin membentuk Utopia. Sedangkan yang dibilang Utopia itu adalah ya lingkaran ini. Yang timeline yang kalau sebelumnya ada satu itu yang melingkar. Itu mungkin ya. Ini masih mungkin kita perlu cari research lagi yang lain. Terus yang kedua kita jadi tahu kalau ada protokol 42, protokol 42. Itu adalah protokol bagaimana perintah yang dijalankan sama He Who Remains kepada Miss Minute untuk wipe out memories. Protokol 42. Dan akhirnya di situ nggak kelihatan banget kalau misalnya seperti yang dikatakan orang-orang atau orang-orang yang mungkin kita yang baca komik gitu ya, kita tahu kalau si Kang ini adalah orang yang bucin banget sama si Ravonna. Tapi ternyata tidak, dia dengan teganya aja nge-wipe ingatannya Ravonna. Iya, kayak walaupun agak nyesel ya, cuman ya Indian tetap dilakuin aja. Ya, mungkin ada versi lain dari Kang, mungkin Kang gitu ya, mungkin yang sifatnya bucin kayak yang di komik gitu kan. Kalau yang He Who Remains ini kayaknya enggak deh. Dia mungkin punya something yang bigger than perasaannya dia ke Ravonna. Atau pernah punya trauma atau segala macam. Wah, trauma mulu. Nah, sebenarnya gue masih mau ngomongin loop, cuma nanti deh. Kita lihat lagi ya, ada yang apa segala macam yang bisa kita temukan. Ini soalnya ada hubungannya dengan pembentukan si Utopia at the End of Time tadi. Utopia, yep. Terus nextnya adalah di sini kita ngelihat Miss Minute itu jadi berubah, dia mau against the He Who Remains. Dia bilang maybe we don't need him. Waduh. Oh, itu setelah cintanya ditolak ya. Setelah cintanya ditolak jadi emosi ya. Emang wajar-wajar aja sih sebenarnya. Cuman kayak wah, padahal kan Miss Minute ini dia pengen sesuatu gitu kan. Masih belum ketahuan dan di sini dia makin jadi sadis loh. Iya, makin jadi kayak obsesinya bukan buat mencintai He Who Remains lagi, tapi untuk men-take over TVA dan menghancurkan He Who Remains. Bukan cuman itu, dia psycho, men. Oh iya sih, kacau sih. AI bisa psycho loh. Ini serem banget loh dia loh. Udah kayak Terminator aja. Rock AI. Nah, terus ada lagi tuh yang gue temukan adalah kata-kata yang nggak muncul dari dialog tapi dari pengumuman. Itu ada yang namanya Chrono Centers 11, 29, and 14 offline. You know what that means? Chrono Center? Apakah ada hubungannya dengan Chronopolis? Waduh, bisa ya. Iya ya. Ini yang jadi yang menarik gitu kan, Chrono Center loh. Kenapa Chrono Center? Apa ini apa? Kenapa apakah ada hubungannya dengan Chronopolis? Nah, Chronopolis adalah satu kota di mana jadi markasnya si Kang gitu kan. Maka ini juga kalau menurut gue, kalau dengan ada yang refer ke Chrono Centers ini memperkuat satu teori yang bilang kalau TVA ini ya adalah Chronopolis versi He Who Remains. Ada kan tuh teori kayak gitu. Ada. Maybe ya, ini cuman Easter eggs. Gua anggap aja ini Easter eggs karena ada penyebutan Chrono Centers yang ya Chrono Centers berarti pusat krono kita itu kita tahu kalau waktu ya mungkin juga ada hubungannya, cuman mengambil istilah doang, tapi variannya He Who Remains, Kang dan lain-lain ini lekat banget dengan Chronopolis. Itu sih yang jadi ini. Nah, terus di sini looping yang menarik juga yang muncul ya. Dimana si Obi ini akhirnya si Victor Time ini ketemu sama Obi. Victor Time ini ngefans sama Obi. Ouroboros. Sampai gitu loh. Loh. Kok mereka saling ngefans ya? Ya, terus tiba-tiba mau minta tanda tangan, dia bilang
si Obi-nya ngejelasin kalau iya gue dikasih, dan baru dikasih tahu di poin ini. Baru di poin ini dikasih tahu. Kalau dia belajar dari Obi. Si Obi belajar dari Victor Timely. Seorang yang datang dari abad 19, which is si Victor Timely. Lah. Itu apa, arus listrik putus gitu segala macam. Enggak, maksud gua adalah berarti siapa yang ngajarin dia? Menginspire kan maksudnya. Bukan. Siapa yang membentuk pertama dong? Iya sih. Iya. Kan katanya TVA itu dibikin sama Hugh Remains. Iya dong. Dan Obi kan adalah bagian dari TVA. Teknologinya diajarinnya sama siapa? Hugh Remains lagi. Tapi kenapa dia bilangnya dari Victor Timely? Iya kan? Iya benar. Iya kan? Itu yang bikin gua, hah? Berarti ini seakan menjawab semua spekulasi kita soal time loop TVA. Kalau mungkin ini juga dibilang tadi kan, ini seperti kepala memakan ekornya, Ouroboros. Bener-bener konsep Ouroboros yang selama ini kita bahas ya terjadi di sini. Cuman sekarang kita perlu nge-breakdown sebenarnya siapa yang lawan siapa yang mengajari siapa. Kalau kita cuma berfokus kepada konteks yang ada di situ, berarti kan gini, Hugh Remains, Victor Timely ngajarin Ouroboros. Ouroboros nulis teknologi dan segala macam, jadilah bukunya dipakai Victor Timely. Iya kan? Bukunya itu dipakai Victor Timely. Gitu aja muter kan? Cuman pertanyaannya, itu kan buku TVA guidebook. Iya kan? TVA itu dibentuk sama Hugh Remains. Betul. Berarti yang ngajarin dia harusnya siapa? Harusnya Hugh Remains. Tapi kenapa dia mikirnya itu Victor Timely? Karena ini pandangan gua. Karena ada bagian di mana glimpse of. Jadi gini, protokol 42, kita ambil protokol 42. Oke? Protokol 42 ini adalah mereka di wipe ingatannya, tapi sebenarnya nggak benar-benar di wipe. Samar. Lu butuh trigger untuk memicu ingatan itu. Contoh, walaupun itu baru terjadi di sini. Contoh, ketika ada paradoks. Ketika Obi disamperin sama Loki yang di masa lalu untuk bikin itu. Untuk bikin temporal aura extractor. Iya. Ya kan? Si Loki ke masa lalu ngasih tahu, baru dia inget karena ada trigger di situ. Iya. Baru dia inget. Nggak mungkin tiba-tiba ke masa lalu, tiba-tiba alatnya yang tadinya nggak ada di bawah situ tiba-tiba jadi ada. Nggak mungkin. Pasti memang sudah ada di situ. Cuma memorinya yang dia nggak inget. Ya, dia butuh trigger. Nah, begitupun yang terjadi dari si Victor Timely, si Obi ini ketemu sama Victor Timely. Dia baru keinget. Karena sebenarnya dia ada di poin itu dulu. Victor Timely. Obi dan Victor Timely. Dulu mereka ada di poin yang sama, di kejadian yang sama. Ngerti nggak sih? Looping. Iya. It means kayak mereka di masa lalu atau di masa depan dulu pernah kayak melakukan hal yang sama. Makanya mereka nginget gitu. Karena dia ngerasa kalau dia tuh terinspirasi dari Victor Timely. Karena dia pernah ketemu sama Victor Timely sebelumnya di poin yang sama mungkin. Nah, kalau ternyata di poin yang sama, berarti kita udah tahu arahnya Victor Timely ini bakal jadi apa. Bakal jadi Hugh Remains time loop dan muter lagi. Dia jadi Hugh Remains. Remains yang mati. Dia wipe out semuanya. Dia mungkin membentuk ulang segala macam ya, membentuk ulang dan lain-lain. Makanya juga dia bikin si Utopia The End of Time, dia ngajak si Ravonna dan lain-lain gitu. Dan akhirnya di situ dia mulai ngerasa kalau oh iya, ini adalah waktunya gue buat pensiun. Dan dia memilih untuk oke, gue harus ngasih ini ke siapa. Dan dia tahu ada dua orang, Loki Sylvie ini yang harus diajak karena dia tahu dia pernah ada di sini. Ya, makanya itu mulai lagi time loop lagi. Nanti dia udah tahu kalau misalnya dia kasih itu opsi ke Victor, si Sylvie sama Loki, ada resiko dia dibunuh. Kalau dia dibunuh, gua planting lagi. Berarti balik lagi sampai Loki Sylvie-nya mau mungkin in the end of the time loop. Ketika Sylvie dan Loki-nya mau, itu bakal memecah cycle break-nya. Cycle break-nya di situ. Cycle break-nya di situ baru pecah. Berarti memulai siklus baru. Bisa. Itu. Cuman sekarang pertanyaannya, itu nanti yang akan ada di akhir.
Kejadian akhir yang kita tahu seperti apa, bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Ketika semua sudah boom, tapi enggak, gue mau bahas yang lain dulu dari beberapa catatan gue. Soalnya ini agak banyak ya, maksudnya masalah time loop ini. Jadi kayak subnya tuh ada time loop versi grand design-nya, ada time loop lagi subnya, terus time loop lagi time loop segala macam. Ada tingkat, ada hierarki time loop yang bener. yang terstruktur dan membuat time loop ini. Gue setuju. Time loop yang paling simple adalah yang kita lihat di sini. Nah, Loki ngeprun Loki sendiri. Wah, itu time loop kecil. Itu banget. Dan cara ininya tuh kayak dia Loki-nya juga ingatannya ke trigger sendiri kan. Dia pas ngelihat kayak suara pengumuman terus dering telepon segala macam. Tiba-tiba keinget, oh iya gue harus dia langsung kayak gue dari ekspresinya walaupun gitu, walaupun nggak dijelasin ya. Tapi kayak kelihatan aja kayak notice gitu. Gue kayaknya pernah kayak gini deh. Dan akhirnya muncul si Loki di situ dan pas banget dia pegang ini dan akhirnya udah dia udah tahu dia mau ngapain. Dia harus ngeprun dirinya sendiri untuk nolongin dirinya sendiri. Oh iya benar. Time loop lagi satu. Aduh banyak banget time loop ini. Maksudnya paradoks dan time loop. Aduh. Iya, time loop dalam time loop. Pokoknya ada banyak banget. Kalau iya bener kata lu tadi, ada hierarki time loop. Ada yang kecil, menengah, sampai yang skalanya skala TVA. TVA ada awal, ada akhir. Dan tidak nge-solve siapa-siapa. Misalnya tidak nge-solve apa-apa. Kayak kita mempertanyakan sebenarnya mana yang telur, mana yang ayam. Itu dia. Tapi sebelum kita kasih itu, kan ada berarti pertanyaan berikutnya kan tentang gimana nih Hugh Remains-nya kan Victor Timely kan begini. Gue coba ngelihat ada beberapa lagi nih. Ini yang gue agak yang tadi mungkin jadi pertanyaan gue ya. Ketika mereka lagi ngebahas soal bagaimana cara solving si si temporal loop, Obi udah tahu soal throughput multiplier. Ya, dimana throughput multiplier ini sebagai sebuah solusi untuk itu. Sedangkan kita tahu sebelumnya si throughput multiplier ini adalah alat kecil itu. Nah, dari sini ngejawab lagi ternyata si alat kecil ini bukan throughput multipliernya. Throughput multipliernya adalah alat yang dibuat atau konsep yang dibikin dari alat untuk nge-solve. Throughput itu kan output. Throughput tuh hasil atau volume. Multiplier itu kan menggandakan ya, konsepnya sama seperti yang dijelasin di sini gitu kan. Menggandakan daya tampung atau volume dari si ininya time loop. Nah, itu konsepnya sebenarnya. Nah, terus juga gue ngeliat di sini si Sylvie yang mengakui kalau dia tuh ada di situ sebenarnya bukan karena apa-apa. Bukan karena dia mau gimana-gimana, tapi karena dia nggak bisa bunuh Victor Timely. Karena kelihatan dari motivasinya. Maksudnya dia ngelihat He Who Remains dan Victor Timely ini adalah dua orang yang berbeda. Bener. He Who Remains lebih kayak challenging, kayak lebih berani. Sedangkan Victor Timely itu ketika dibunuh tuh kayak takut-takut gitu. Kayak orang cupu. Iya. Jadi kayak I'm different person, kayak begging gitu. Iya, jadi kayak makanya dia di situ mungkin berpikir kalau ini ada perbedaan. Makanya dilanjutin sama si Loki, ya mungkin tugas kita. Konsepnya adalah ketika konsepnya nggak kita ngasih orang kebebasan, tapi kita biarin. Tetap harus ada aturannya yang mereka buat. Yang mau dibuat sama Loki dan Sylvie. Ini ada obrolan si Loki dari tadi. Bahkan dia sempat nyinggung-nyinggung soal perubahan dari Thor. Ketika di Thor 1 gitu kan. Betul. Itu juga jadi Easter egg. Callback. Iya, jadi callback. Tapi konsepnya adalah dia yang diungkapin di sini adalah bagaimana ketika mereka nantinya akan bikin TVA baru dengan free will, tetap harus ada aturan yang mereka bikin. Nah, ya ujung-ujungnya sama juga sih. Ujung-ujungnya tetap ada mengikat. Iya, mungkin ya. Terus dogs, ini yang menarik nih, dogs. Gila, keren itu. Ini adalah scene yang walaupun nggak diliatin, tapi gue jadi ngebayangin. Apalagi kita bareng-barengan Jumat ini lagi nontonnya si Genvi. Jadi gue ngebayangin bagaimana si Box itu ngegoprek mereka dengan darah-darahnya. Jadi ngebayangin karena kita nonton Genvi. Iya, jadi kayak wah. Cuman untung ini Disney. Untung ini Disney dan Marvel, jadi nggak ada darah-darah seperti itu ya. Waduh, ini keren banget. Nah, dan di sini akhirnya Dogs itu tahu, dan kita juga akhirnya tahu kalau siapa yang sebenarnya benar-benar peduli sama TVA. Betul. Itu adalah orang-orang TVA itu sendiri. Kecuali si Ravonna dia pengen taking over. Dia bilang kalau si B-15 ini mau taking over.
sebelumnya si B15 dia bilang kalau gue peduli sama orang-orang di sini. Gue peduli. Maksud gue gini, jadi dan gue balik lagi, si Ravonna menawarkan mereka siapa yang ikut gue bisa hidup di timeline mereka. Dan mereka nggak ada yang mau. Iya benar. Mereka kayak udah belong to TVA kayak Mobius aja. Mobius nggak peduli, maksudnya dia punya kehidupan di timeline lain atau enggak. Yang penting gue orang TVA, gue harus kerja di TVA, purpose gue di TVA gitu aja. Karena itulah kehidupan yang sedang mereka jalani sekarang. Ya. Itulah kehidupan yang mereka tahu. Justru ketika dibilang lu tuh punya kehidupan tahu, misalnya kita ada di sekarang nih, kehidupan yang kita tahu nih saat ini, terus lu dibilangin lu tuh punya kehidupan tahu di situ, another timeline ya. Di another timeline, lu nggak mau cari tahu. Kita balik lagi ke konsep yang dibilang sama si Mobius waktu itu. Kalau itu jelek gue bisa terima, tapi kalau itu bagus, gimana kalau itu bagus? Jadi mereka sebenarnya walaupun mereka tahu kalau mereka punya kehidupan di timeline, mereka nggak tahu tentang kehidupan itu. Ya, yang mereka tahu kehidupan mereka sebagai TVA. Ya yang mereka tahu aja ntar dikasih kehidupan di timeline tapi mereka nggak bisa ngejalanin, kan ujung-ujungnya outcome-nya juga pasti disappointed. Makanya di situ baik si Dox dan orang-orang mereka nggak, itu bukan reward dengan lu memberikan kehidupan gue di timeline, itu bukan reward. Kalau mungkin mengasih tahu kalau kehidupan gue di timeline itu jadi apa, oke, gue tahu, nyobain sekali, oke, tapi itu bukan reward untuk gue hidup di situ. Kehidupan gue adalah yang sudah biasa gue jalankan sehari-hari adalah sebagai orang TVA. Itu yang jadi makanya si Dox lebih memilih mati dibanding ikut sama Ravonna, dan itu strong banget. Gue jadi yang tadinya jadi disrespect gara-gara udah melebihi Thanos si Dox ini, sekarang gue jadi respect karena dia lebih ke loyal gitu loh. Gila di sini. Itu yang menarik ya. Terus juga ada ya Loki yang nge-prune Loki sendiri ini udah kita bahas tadi, dan ini berjalan natural, nggak kayak dia ngeset gue harus kesini, gue bakal nge-prune diri gue sendiri. Enggak. Kayak nggak sengaja aja gitu. Semuanya terjadi dengan nggak sengaja dan ternyata waktunya pas. Seperti yang kita lihat di Loki episode 1. Iya, terus gue jadi masih keinget juga sama si kalau di Harry Potter yang ini, dia prisoner Azkaban. Iya, prisoner of Azkaban, dia ngepenetronom dirinya sendiri buat ngusir. Tapi kalau di situ ada dramanya lah, dia shock kan, namanya juga anak kecil ya. Ya shock, ternyata gue pikir bokap gue. Kalau di sini kayak nanti gue jelasin, gue udah paham Loki tuh, gue udah paham kayak dia kayak Loki doang yang ngerti nih anjir. Sylvie-nya masih Terus ya ternyata yang nelpon kita pikir tuh adalah sesuatu yang penting ya. Katanya enggak. Ternyata cuman buat ini doang aja, ngabarin ternyata doang. Cuman si Obi doang anjir. Terus apa lagi nih? Dan iya, pas ngabarin tuh si Obi bilang ini si Loki dan Sylvie nyuruh si Obi buat nge-shutdown sistem kan, makanya mereka akhirnya bisa pakai magic lagi. Oh iya, itu nanti gue, tapi sebelum ke situ gue mau bahas soal ini nih. Ada sistemnya Miss Minute, ternyata nyambung sama sistemnya TVA. Iya benar. Padahal dia bisa sebelumnya dijelasin kalau Miss Minute ini punya otonomi untuk develop programnya sendiri, kesadaran sendiri, dan dia sudah ada sebelum TVA. Tapi kenapa kontrolnya dia bisa di reset di TVA? Apa ada di sistemnya TVA? Kayak emang prevention deh. Maksudnya kalau AI dikasih will dan kemauan sendiri kan pasti rogue kan. Indian dia punya kayak kecerdasan sendiri buat pengen ini nih, pengen punya apapun sendiri. Dan ya makanya jadi kayak Ultron ya. Iya, jadi Ultron. ada satu script video yang belum sempat gue ini tentang kayak persamaan antara si Miss Minute dengan Ultron. Yeah. Cuman dari sini gue jadi makin clear kalau ternyata TVA ini si Miss Minute ini tidak berada sebelum TVA. Tapi justru di-develop pada saat proses TVA. Pembentukan TVA. Kita balik ke looping tadi. Victor Timely akan menjadi Who Remains. Dia experience semua ini. Oke, let's say begini. Apa kita masuk aja ya tentang pembahasan akhirnya tadi ya? Gue mau masuk ke pembahasan akhir aja langsung. Oke, si Victor Timely ini mati. Kena spaghettification. Oh, iya. Kita nggak tahu sih mati atau enggak. Kena spaghettification. Dia cosplay jadi Reed Richards. Iya.
Apalagi sama lagi keturunannya. Iya. Sama lagi. Dia jadi Reed Richards ngikutin buyutnya dia. Jadi spaghetti. Tapi itu oke, gini. Menurut lu udah hancur TVA? Ribut. Hah? Ribut sih. Gue maksudnya ya pokoknya setelah time loop overload segala macem terus meledak, menurut gue kayaknya ribut deh. Maksudnya TVA-nya ribut. Jadi back to awal. Enggak. Feeling gue gitu. Lu harus lihat ini. Strat. Itu. Gak ada scene ini. Ini. Ada nggak scene ini? Oh iya, ada ya. Megang mic. Kondisinya di ruangan yang sama, mereka masih pada panik, ngelihat ke arah temporalum. Ada nggak scene ini? Gak ada. Berarti apa? Mereka bakal balik lagi ke kondisi yang sama sebelumnya. Berarti kalau di sini kalau kita lihat komposisinya sama. Di sini ada si Mobius, B-15, Sylvie, Loki, Hunter Casey. B-15 nggak ada deh. Hunter kayaknya nggak ada deh. Ini B-15. Ada benar. B-15. Di sini ada Casey, ada Obi. Iya benar. Satu lagi siapa? Victor Timely. Victor Timely. Victor Timely-nya tetap dong berarti. Maksudnya dia masuk ke blast door itu. Iya, cuman di kondisi mungkin mereka udah tahu sesuatu untuk mencegah biar si Victor Timely ini nggak kena kalkulasinya. Iya, soalnya kan yang gara-gara dia kena spaghetti kan memang karena kalkulasinya salah kan mungkin ya. Bukan, terlalu lama. Mereka membiarkan itu terlalu lama sampai radiasinya terlalu udah terlalu tinggi. Makanya pas baru keluar aja langsung kena spaghettification. Makanya si Obi bilang ini sebenarnya doable, bisa dilakukan dengan itu. Tapi ada yang salah aja. Makanya dibilang apa yang kita lakukan salah, dan mereka semuanya di akhir tuh bilang I don't know. Even Loki closingnya dia bilang I don't know. Karena emang ya jangankan itu, I juga don't know. Emang udah deadlock gitu terakhir tuh udah nggak bisa diperbaikin lagi, udah dah terima aja pasrah. Nah ledakan ini yang kalau kita coba ya kita ambil glimpse yang untuk ngejawab tadi ya. Berarti kondisinya setelah ini bakal kayak gimana? Kalau yang gua lihat meledaknya meledak, tapi orang-orangnya ini yang akan mengalami time sleep atau khususnya Loki atau tapi kalau misalnya langsung meledak di depan kayak gitu kan berarti nggak ada waktu ya untuk mereka mau prepare pasang strategi apa gitu-gitu dan segala macam. Jadi mungkin secara natural Loki akan mengalami time sleep dulu, entah secara natural atau dia menggunakan kekuatannya untuk nge-time sleep. Oke. Kenapa dia bisa pakai kekuatannya lagi? Karena kan ada tuh yang dimatiin tuh. Karena dia ngeprun dia sendiri, harusnya time sleep-nya pindah lagi nggak sih ke dia? Itu yang gue pikirkan waktu itu. Itu yang gue pikirkan ketika dia ini. Soalnya kan di trailer kan dia time sleep lagi kan ke tempat jet ski itu. Masih kan? Ada dia ke tempat jet ski, dia masih kemana-mana, masih ada tuh adegan time sleep-nya. Dan ada spaghettification juga yang terjadi di branch. Yang dilihat sama si Sylvie. Benar. Itu juga masih ada. Berarti mereka akan jadi akan ada extend dari spaghettification ini mungkin, di mana orang-orang akan spaghettification, dan bagaimana Loki dengan dia time sleep dia mencoba untuk fixing the problem di lokasi ketika dia kepas. Berarti dia saat dia time sleep dia bakal kembali ke masa lalu, entah itu beberapa jam sebelum atau ke waktu sebelum mereka memperbaiki time loop itu ya. Mungkin. Iya. Atau bahkan sebelum mereka ketemu Victor Timely. Gue udah kepikiran gini sebenarnya. Dibanding anggaplah misalnya tapi Indian yang terjadi di episode 4 ini pasti udah hancur kan TVA-nya dan udah ke spaghetti. Bisa jadi hancur, bisa juga efeknya justru baru di TVA doang, dan mereka soalnya begini, pas ketika ada evakuasi, mereka disuruh ke time door. Ada tuh pengumuman evakuasi. Mereka semuanya disuruh ke time door. Berarti disuruh ngungsi ke timeline. Which is aman. Tapi ternyata enggak. Ada spaghettification di timeline dan Loki mengalami time sleep di timeline.
Gitu kan konsepnya. Satu. Jadi mungkin hancurnya begitu dan mereka ke timeline, atau mungkin kedua hancur semuanya dan mereka starting dari awal. Mungkin hancur semuanya terus pokoknya gitu dah. Ya kembali lagi buat nge-fixing itu sih. Masih ada 2 episode lagi aja. Masih ada 2 episode lagi. Dan ini tuh udah kalau kita ngelihat mereka bakal balik lagi, intinya bakal balik lagi ke sini karena masih ada scene yang sama dan pasti ini bakal ke fix kalau kata gue. Iyalah. Kecuali ini ditaruh di episode 6 baru kelar semuanya. Iya, baru kita kan tetap punya teori dong. Iya. Kedepannya gimana? Cuman ini enggak, ini masih ada 2 episode dan masih ada footage yang belum keluar. Nah, dan menurut gue kenapa ada adegan di mana ada security system yang dimatiin. Kalau yang tadi gue perhatiin ini adalah satu security system yang ditanamkan di TVA yang namanya tuh dampeners ya. Dampeners yang bisa menghalangi orang menggunakan magic. Nah, ketika itu dimatiin, bukan cuma sekedar Loki bisa bikin magic di TVA, tapi peran magicnya Loki ini lumayan besar di TVA. Ya karena barrier magicnya udah dilepas. Bukan cuman barrier magicnya dilepas. Pertanyaannya adalah kenapa barrier khusus magic itu ada? Iya benar ya. Kayak magic ini kayak semacam spesifik banget. Kayak semacam hal yang paling dihindari di TVA ya. Spesifik banget. Bagaimana kalau misalnya ternyata let's say Hulk. Hulk misalnya gitu kan. Hulk bukan magic, it's science. Ya kan? Dia kena ditangkap sama TVA. Hancur enggak tuh TVA diacak-acak sama Hulk? Apakah dia tidak akan berubah menjadi Hulk, jadi banner aja? Kan enggak. Dia kan soalnya bukan magic, science. What if Scarlet Witch yang masuk? What if Scarlet Witch magic? Magic, bener kan? Magic nggak works. What if siapa yang nggak pakai magic nih? Tony Stark diacak-acak juga sama Tony Stark TVA. Kenapa spesifiknya magic? Kenapa ya? Karena magic ini punya peran. Kalau kita lihat looping, berarti magicnya Loki ini juga punya peran buat menyelamatkan TVA. Makanya gue bilang tadi ada kemungkinan kalau si time loop yang nanti dia alami ini itu adalah rekayasa magicnya Loki. Kuncinya ada di magic ya. Kuncinya ada di magic. Iya. Soalnya kan apa ya? Kalau magic kan ya something nonsense ya. Maksudnya di luar logika sains kan. Maksudnya mereka tapi akhirnya bisa diblok pakai sains sih. Iya, makanya. Ya tapi kan iya sih. Cuman yang tetap pertanyaan gue adalah kenapa spesifik banget magic ya dilarang? Kenapa nggak kekuatan lain gitu ya? Kenapa nggak kekuatan lain? Itu sih. Terus ada rahasia Miss Minute yang mau dikasih tahu ke Victor. Ya. Ini masih belum tahu. Terus tiba-tiba langsung si Miss Minute. You never be him. Anjay. Tapi ada sebelum itu posisinya si Victor si Miss Minute ini lagi ada rahasia. Dan akhirnya dia tidak bisa ngomong itu dan akhirnya malah jadi marah karena dia di reset. You never be him. Itu akhirnya rahasianya nggak keluar. Atau mungkin si Miss Minute ini punya 2 kepribadian. Oh iya, kayak ini Moon Knight dong. udah kayak Moon Knight kayaknya. Nah, maksud gue gini, dengan hancurnya Miss Minute, dengan matinya dengan diperunya Ravonna, TVA hancur. Kalau misalnya di situ masih ada Victor, dia akan nge-build semuanya berdasarkan experience dia. Experience dia Miss Minute gimana? Ya kan? Experience dia kenal Ravonna. Experience dia kenal sama Loki dan Sylvie. Dan dia experience dia tahu teknologi dan lain-lain. Itu yang menjadi modal dia untuk ngebentuk TVA lagi kalau misalnya ternyata ini hancur. Kalau misalnya enggak ya berarti dia tinggal modifikasi TVA itu dengan versinya dia ketika dia memimpin TVA misalnya gitu kan. Berarti TVA ini tinggal dipertanyakan awal mulanya dibikinnya gimana. Dan mungkin akan menjelaskan kalau misalnya kita akan bingung kalau awal mulanya di mana, berarti nanti si Victor si ceritanya Hugh Remains itu bohong. Semuanya. Dia hanya mendengar cerita itu. Kalau begini loh, yang dulu pendahulu gue, si Hugh Remains yang sebelumnya, Victor Timely tahu itu dan itu yang diceritain ke Sylvie. Bisa. Dan Loki. Padahal itu juga hal yang diceritain ke dia, bukan dialami. Iya, ya time loop lagi. Jadi TVA siapa yang bikin? Itu sih kalau misalnya mau bikin pusing ya nanti TVA ya. Coba kita full of time loop.
Cuman kita ini ya. Pokoknya udah tadi semuanya ya. Seperti udah keluar semua dari poin-poin yang tadi gua udah catat-catatin. Kalau mungkin dan mari kita baca komentar-komentar dari kalian yang guys, masih bingung. Ini memang agak panjang. Ini aja udah 30-an menit. Dan kita belum bahas yang ada di komen. Kita mungkin pick berapa aja ya? 2 kali ya. Kita baca-bacain aja. Ini adalah Radit Izayoi. Entah kenapa ngerasa kemungkinan rumor koneksi ke Deadpool 3 dan Secret Wars jadi sangat tinggi. Apalagi Loki di sini udah kayak mau ngelindungi TVA banget. Bentar. Lu paham gak maksudnya? Enggak. Nah, maksudnya rumor koneksi ke Deadpool 3 dan Secret Wars. Oke, kalau Secret Wars-nya mungkin iya. Kalau kita memicu kepada Multiversal Wars itu adalah Secret Wars. Kalau Deadpool 3 ada. Kalau Deadpool 3 gue nggak terlalu gimana. Soalnya Deadpool 3 juga ceritanya masih belum tahu kan. Walaupun ya pokoknya rumornya kan cuman Fox Universe kan. Ya enggak sih? Gue masih belum ini. Kayaknya emang bakal berfokus cuma di TVA doang. Oke, ada nextnya ada Windu_Quinza. Duh, mungkinkah tiba-tiba yang muncul dari cahaya itu di episode 5 para Kang yang di Council? Bakal gila sih mereka muncul, minimal yang 3 utama kayak Ramatut. Bentar, ini banyak yang ini juga tadi tuh yang bilang pembacaannya Ramatat atau Ramatut? Ramatat. Lu? Enggak, Ramatut. Ramatat. Nama Ramatat atau Ramatut itu bahasa apa? Mesir. Mesir itu apakah U dibaca A? Enggak dong. U A O E sama. Oh iya benar. Jadi dibilangnya Ramatut. Sip. Terus Scarlet Centurion dan Scarlet dan Immortus dan Take Down TVA. Kayaknya ini terlalu enggak. Gua enggak percaya. Terlalu over ceritanya. Too many over stuff. Iya, enggak bakal. Kalau menurut gua Ramatut, Scarlet Centurion, Immortus enggak bakal muncul di sini. Mungkin nanti ya, mungkin di akhir episode, maybe. Tapi kayaknya enggak. Terus ada Bagus Andriansyah Ramadan. Ini lebih seru. Lebih seru dari episode kemarin. Sepanjang film Tense naik turun. Gue penasaran kira-kira yang nyelamatin mereka siapa ya? Apakah Hugh Remains dari abad 31 seperti yang diceritakan atau varian Kang lainnya? Soalnya sekarang kan TVA udah benar-benar defenseless. Magic jadi kata kunci. Nah ini nih. Anjay, Magic adalah kunci. Tapi nggak mungkin lah dari kelasan wizard atau witch atau dewa tiba-tiba datang ke TVA. Yang tahu TVA kan varian doang. Nah, makanya Magic Loki adalah adalah kunci untuk membuat. Gak akan gini. Kalau kalian ini kan gua ngebacanya kayaknya akan ada orang baru yang muncul. Kayaknya udah nggak ada. Kayaknya emang fokusnya ke Loki deh. Maksudnya Loki as a savior. Iya. Loki and Sylvie as a savior yang nantinya bakal men-take over TVA. Dan kalau ngebaca time loop-nya kayaknya bakal as a savior dan pembentukan si Victor Timely akan menjadi Hugh Remains. Ya betul. Gue masih percaya Victor Timely bakal balik lagi. Masih sangat percaya. Jadi ya kayaknya nggak bakal ada karakter lain ya. Kayaknya emang trio Loki, Sylvie dan Hugh Remains emang bakal jadi timekeeper yang bakal. Itu dia. Bakal mengatur secret timeline yang baru yang nantinya bakal jadi multiverse baru MCU mungkin ya. Itu dia mungkin. Terus ada Choco Chips. Kemungkinan Loki yang menciptakan time loop itu sendiri tambah dia kan God dan di situ dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk bertime slip lagi untuk memperingatkan variannya di masa lalu TVA. Betul. Time slipnya gue percaya. Ya. Cuman apakah dia yang bisa menciptakan time loop? Men-time slip. Loki yang menciptakan time loop terus dia mencoba untuk menggunakan kode time slip. Kalau menciptakan time loop kayaknya enggak. Loki tidak sepaham itu untuk bikin time loop. Kalau dia terjebak di time loop tanpa dia sadari, iya. Tapi dia memanfaatkan time loop mungkin iya. Tapi time slip tuh menggunakan kekuatan gue kayaknya ini masuk akal sih. Kayaknya kekuatan buat time slip tuh kayak lebih kayak science gak sih? Maksudnya waktu tuh it's very different thing with magic. Ya, maybe. Tapi ada ini ya. Ada penggunaan. Doctor Strange pakai magic time stone untuk ingin magic. Mundur waktu. Ada Denny Arianto. Kalau ujung-ujungnya Loki udah tahu dia harus bunuh Loki yang lama, apakah Hugh Remains masih menulis jalan cerita sampai episode 4 ini? Atau siapa yang menulis timeline setelah Hugh Remains? Maksudnya gimana? Kalau ujung-ujungnya Loki tahu dia harus bunuh Loki yang lama, dia nggak tahu. Apakah dia nggak tahu? Dia nggak tahu. Dia ke-trigger. Dia ke-trigger karena udah pernah mengalami hal yang sama. Itu bukan bunuh Loki yang lama.
Iya. Itu menyelamatkan dirinya Dia sendiri. harus membunuh itu supaya dia bisa kesini. Ngeprun. Iya. Itu ngeprun Itu biar ngeprun. dia bisa rilis dari konsep. Bener sih. Lu tahu nggak? Ngeprun akan merilis seseorang dari konsep waktu. Oh iya. Iya. Apa jangan-jangan bagaimana mereka mencoba selamat dari kehancuran itu adalah dengan ngeprun diri mereka sendiri. Oh, jadi mereka terikat dengan nggak terikat lagi sama dan pindah ke something. Pindah misalnya ke The Void. Iya, The Void kan iya ya. Atau misalnya kalau ternyata alatnya masih ada di situ, dia akan ketarik. Oh iya benar. Thank you for inspiring us. Thank you. Paham. Kepikiran. Gini, gue kepikiran enggak. Misalnya gini, dengan posisinya mereka udah mau hancur di situ, ya kan? Ketika ngeprun dirinya sendiri, dia akan terlepas dari konsep waktu. Iya, Sacred Timeless. Sama seperti dia ngeprun si Loki yang di situ, dia akan nyasar kemana? Dia akan keprun dan akan ditarik sama temporal aura extractor. Oh iya. Yang dipasang di situ. Jadi dia balik lagi ke masa lalu. Balik lagi ke episode 1. Benar. Diulang lagi ceritanya. Soalnya dia kayak jadi jalinan timeline yang ini kan. Soalnya kan TVA itu kan berada di ini kan, maksudnya nggak ada konsep waktu di TVA. TVA itu kayak berada di tengah-tengah yang mereka itu kayak ngatur time loop itu kan. Makanya ketika di prune mereka lepas dari TVA terus balik lagi ke jalinan waktu itu. Ketika mereka kerilis, ya kan? Sama kayak si Loki di prune, ngeprune dirinya sendiri. Ya kan? Ini Loki ngeprune dirinya sendiri. Ngerti nggak? Iya, tahu. Ketika Loki ngeprune dirinya sendiri, dia akan ditangkap sama temporal aura extractor yang dibuat sama si Loki sama si Obi di episode 1. Iya. Dia ketarik. Udah, balik lagi ke situ. Ditolongin sama si Mobius. Nah, ada di posisi di mana si temporalum ini belum over capacity. Mereka harus bergerak cepat di poin itu. Jadi ada 2 Loki di situ. Maybe. Tapi konsep ketika ngeprun terlepas dari waktu itu bisa menyelamatkan mereka yang dari akhir itu tadi. Iya benar. Maksudnya iya benar. Teori ya. Ini masuk. Ini salah satu escape plan selain menggunakan time slip tadi. Sebenarnya ngeprun atau enggak kena time slip. Iya. Tapi kan kalau time slip gimana caranya ya? Iya, makanya masalahnya nggak bisa dipicu ya itu ya. Maksudnya nggak bisa dikendalikan. Kalau prun kan masih bisa ya. Masih bisa siapa yang ngeprun, yang diprun siapa. Ya pokoknya itulah ya. Kita udah agak kelamaan. Yang pasti gue penasaran banget untuk nungguin episode berikutnya kayak gimana. Jadi ya kita lihat aja nanti bakal seperti apa ya. Karena ini bener-bener nggak nyangka banget bisa sampai begini episodenya. Ya pasti kita tungguin aja. Kalau kalian punya teori atau kalian mau tambahin diskusi kita kali ini, kalian tulis kolom komentar di bawah. Setelah diskusi ini kita akan susun lagi kira-kira apa dan segala macam yang bisa kita tambahin nanti di video breakdown. Yang pasti kalau ya video breakdown nantinya bakal udah lebih compact ya, tanpa harus ini namanya ngulik ya, kita mencari-cari, makanya tadi ketemu teori. Makanya banyak gitu. Teori-teori liar yang masih belum ada penjelasannya sebenarnya. Iya. Nanti setelah riset dan lain-lain baru kita rapikan dan akan ada di video breakdown berikutnya. So, udah gitu aja dari kita. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian. Gue Rika. See you in the next video. Keep exploring the multiverse.